Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Nurul Ijah, NIM 18130311024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan jawaban soal LKM 1, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Adapun landasan dasar kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi itu yang pertama, Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Landasan yang kedua yaitu SKB Menteri Negara Koperasi nomor 2 garis miring SKB garis miring Menek garis miring 6 garis miring 2000 dan nomor 4 garis miring U garis miring SKB garis miring 2000 tanggal 29 Juni 2000. Jadi eksistensi perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Peluang itu tercermin dalam seberapa jauh peran Tridharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi melalui IPTEX yang dimiliki dan dikembangkannya. Peluang itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, perguruan tinggi juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai produsen tenaga kerja yang berkualitas, mengingat lulusan perguruan tinggi sangat potensial untuk duduk pada hierarki kepemimpinan dan manajemen pada masing-masing sektor. Sekalipun demikian, karena struktur perekonomian Indonesia itu yang khas, ada beberapa kecenderungan yang menarik dari pola kesempatan kerja yang diperolehnya. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui tridharmanya, beberapa perguruan tinggi memprogramkan kegiatan kewirausahaan baik melalui program intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, yang antara lain program kreativitas mahasiswa atau PKM yang disponsori oleh Ditjen Dikti Kemendiknas. Selanjutnya, soal nomor 2, berikan uraian latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Adapun beberapa periode dari sejarah teori kewirausahaan, yang pertama kita bahas dulu pada periode awal sejarah. Kewirausahaan ini dimulai dari periode awal yang dimotori oleh Marco Polo. Dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif ini bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang antara lain dengan mengelilingi lautan. Mereka menghadapi banyak resiko, baik fisik maupun sosial, akan tetapi keuntungan yang diperolehnya sebesar 25%. Selanjutnya, pada abad pertengahan, pada masa ini wirausahawan itu dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan resiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, yang biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Tipe wirausahawan yang menonjol antara lain orang yang bekerja dalam bidang arsitektural. Selanjutnya pada abad yang ke-17, tahun 1755, Richard Cantillon memperkenalkan konsep wirausaha. Di luar negeri, konsep wirausaha dikenal sejak abad ke-16. Di Belanda, wirausaha dikenal sebagai Ondernemer, di Jerman dikenal sebagai Unternehmer. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan ini mulai dirintis di beberapa negara seperti Kanada, Amerika, dan beberapa negara di Eropa. Tahun 1970-an, universitas mulai mengajarkan kewirausahaan atau ilmu manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat sudah memberikan pendidikan kewirausahaan. Richard Cantillon menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil risiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap namun menjual dengan harga yang tidak pasti. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi risiko. Selanjutnya pada abad ke-18, ini seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu. Selanjutnya pada abad ke-19,
Pada abad ke-19 ini, seorang wirausaha adalah orang yang melihat peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya, abad ke-20. Pada abad ke-20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa sekarang. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Jawabannya, istilah entrepreneurship atau kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Baik, selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan hakikat kewirausahaan. Adapun hakikat kewirausahaan menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Ahmad Sanusi tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, menurut Godfrey tahun 1995, kewirausahaan adalah wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber, yaitu sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Selanjutnya, menurut Skinner tahun 1992, kewirausahaan adalah entrepreneur atau wirausaha adalah seorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis menerima imbalan jasa berupa profit non-finansial. Selanjutnya, menurut Soeharto Prawiro tahun 1997, menurutnya kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/M/11/1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, menurut Suparman Sepahamidjaja tahun 1977, menurutnya kewirausahaan adalah suatu kemampuan atau ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, menurut S. Wijandi tahun 1988, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Selanjutnya, menurut Richard Cantillon tahun 1973, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Adapun dasar-dasar kewirausahaan, rumusan entrepreneur ini berkembang sekarang berasal dari konsep Schumpeter tahun 1934. Menurut Schumpeter, entrepreneur ini merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik. Pada hakikat dasar dari kewirausahaan ada dua, yaitu kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, dan keinovasian adalah berbuat sesuatu yang baru. Baik, soal yang terakhir, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Adapun jawaban yang pertama, daya dorongnya itu motivasi untuk berprestasi. Seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi atau achievement motif. Motif berprestasi ini merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Yang kedua, selalu perspektif. Selalu perspektif mencerminkan bahwa seseorang wirausahawan harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depannya secara optimis. Untuk mencapai masa depan yang optimis,
Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada, atau ability to create the new and different. Selanjutnya, daya dorong yang ketiga, memiliki kreativitas atau daya cipta yang tinggi. Karena memiliki kreativitas tinggi berarti kita mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Namun demikian, untuk berpikir yang baru dapat bersumber dari sesuatu yang lama, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru dan tidak harus seluruhnya yang baru. Selanjutnya, memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Memiliki perilaku inovatif yang tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Sebenarnya setiap orang dibekali talenta atau jiwa wirausaha walaupun dalam derajat kapabilitas yang berbeda-beda. Jika jiwa wirausaha atau talenta tersebut diberikan wadah yang baik, maka perkembangan dan kemajuannya akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, memiliki komitmen dalam pekerjaan. Memiliki komitmen dalam pekerjaan memberikan makna bahwa setiap wirausaha hendaknya komit dalam mengelola usahanya yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan memberikan curahan perhatian sepenuhnya. Selanjutnya, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja akan membentuk suatu produktivitas, sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan usaha dan hasil usahanya. Selanjutnya, mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain akan menumbuhkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Melalui kemandirian dalam berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya maupun bagi orang lain. Selanjutnya, daya dorong selanjutnya itu berani menghadapi risiko. Berani mengambil risiko tidak sama dengan spekulasi. Artinya risiko yang ditanggung oleh wirausahawan adalah risiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Selanjutnya, selalu mencari peluang. Selalu mencari peluang ini dimaknakan bahwa seorang wirausaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan harus memberikan tanggapan positif terhadap peluang yang ada dalam kaitannya dengan mendapatkan keuntungan untuk usahanya, organisasi bisnis, atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau organisasi nirlaba. Selanjutnya, memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan selalu dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih cepat, dan lebih menonjol. Daya dorong selanjutnya itu memiliki kemampuan manajerial. Memiliki kemampuan manajerial ini merupakan salah satu aspek yang harus ada pada setiap wirausaha. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha, termasuk mengelola sumber daya manusia, melakukan publikasi atau promosi hasil usaha, dan mengontrol pelaksanaan usaha. Selanjutnya, memiliki keterampilan personal. Memiliki keterampilan personal diartikan sebagai wirausaha yang andal. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pembahasan jawaban soal LKM 1 mata kuliah penghantar kewirausahaan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama video yang saya buat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.